Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 16 ayat 13 yang berbunyi, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah Roh Kudus memimpin umatnya ke dalam seluruh kebenaran. Janji Tuhan Yesus Kristus yang dinyatakannya sebelum Ia naik ke sorga, Dia mau mengajarkan dan mengajak kita umatnya ini tentang berbagai inti ajaran kasih dari Tuhan Yesus kepada umatnya, termasuk tugas Tuhan Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia yang akan menyediakan tempat di surga bagi semua orang yang mau bertahan untuk tetap beriman, tetap percaya kepada Kristus sampai mati hanya kepadanya. Akan tetapi bahwa ternyata ada saja dari antara para murid, baik dulu maupun sekarang, yang masih ada saja yang belum mampu untuk memahami apa yang Tuhan Yesus ajarkan ini. Mereka masih saja ada yang mengharapkan Tuhan Yesus sebagai Mesias yang hanya akan membebaskan mereka dari keadaan fisik secara politis itu saja. Padahal pembebasan dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah menyangkut seluruh aspek dari hidup manusia, yaitu dibebaskan dari kuasa kematian kekal, sehingga dari hidup sekarang akan menuju kepada kehidupan yang kekal di surga. Oleh karena pemahaman mereka yang memang tetap keliru itu, maka Tuhan Yesus menyampaikan dan akan mengirimkan Roh Kudus atau Roh kebenaran yang akan menyertai kehidupan para murid untuk mengajarkan tentang makna atau arti yang sesungguhnya dari ajaran yang menurut kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus saja. Renungan tentang firman Tuhan pada hari ini juga mau mengajarkan dan mengajak kita, pribadi orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, supaya selalu mau memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus, agar Dia senantiasa menolong kita umatnya, agar mampu untuk memahami tentang ajaran kasih Tuhan Yesus, supaya hidup kita ini sebagai umat yang dikasihi disayanginya, sesuai dengan kehendaknya, dan hidup kita ini selalu memancarkan sinar terang kasih Kristus. Sesungguhnya apabila kita tidak mau dibimbing atau dituntun oleh Roh Kudus, maka ancaman dari roh antikristus yang akan menguasai hidup kita untuk menjerumuskan kita ke dalam kematian kekal yang membinasakan itu. Kehidupan yang tanpa mau mengandalkan pertolongan Roh Kudus akan sangat lemah sekali, sehingga kita akan mudah jatuh ke dalam perbuatan yang sifatnya selalu memberontak kepada Sang Pemelihara hidup dan mati kita umatnya ini. Ingatlah akan firman Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil Matius 26 ayat 41 ini. "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa memang sesungguhnya di dalam suasana peringatan hari turunnya Roh Kudus, Roh Kuduslah yang memimpin kami umat-Mu ke dalam seluruh kebenaran yang dapat kami langsung berlakukan dalam hidup kami sehari-hari, ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan hidup ini.
sehingga ketika kami juga saat ini sedang menghadapi pergumulan yang mengakibatkan walaupun hanya penderitaan secara fisik, tapi seringkali itu dapat mengganggu kami di dalam seluruh aspek diri kami ini, kadangkala bisa saja membuat kami lemah dalam iman kepadamu. Kami kadangkala bisa jatuh untuk mengandalkan kuasa lain selain kuasa Roh kebenaran itu sendiri. Roh Kudus, tolong kami untuk memampukan kami meninggalkan segala tradisi maupun kebiasaan yang selalu menganggap kehadiran Tuhan itu harus dalam wujud fisik yang nampak. Padahal Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi dalam arti fisik, tapi kehadiran-Mu Tuhan Yesus nyata dalam Roh Kudus untuk menolong kami. Sehingga ketika kami juga harus menghadapi adanya kuasa sakit penyakit apapun yang sedang mengganggu diri kami saat ini, kami percaya bahwa Tuhan akan memakai sarana obat yang berdasarkan diagnosa dokter, juga petugas medis dan semua perawatan, perhatian seluruh anggota keluarga, maupun kami juga sebagai suatu anggota persekutuan, lembaga apapun yang boleh kami ikuti. Kiranya Tuhan urapi dan berkati itu semua, menjadikan kami tetap hidup dalam roh kebenaran yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Bapa yang Maha Baik, ketika kami juga boleh bermohon dalam segala kerendahan hati kami ini, pastilah Tuhan juga punya rencana yang indah di sebalik semua kejadian maupun peristiwa dalam hidup kami, baik yang tidak indah, yang tidak mengenakan, yang sangat mengganggu pikiran maupun hati perasaan kami. Tapi semuanya itu harus kami sadari, Tuhan sungguh-sungguh bekerja dalam segala sesuatu untuk memungkinkan kami dapat menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, beserta dengan kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terimalah doa kami dan sempurnakan dan kabulkan dalam nama Tuhan Yesus saja. Amin.